Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan saya Irfan Fadilah di channel Sahabat Pena. Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. Me, Sean Wiz got the bitch jump. Sekarang kita bersama narasumber yang sangat hebat kita, yaitu kaligrafer muda Yogyakarta, Al Ustadz Toha Putra Al Jamahir. Beliau ini merupakan seorang pembisnis dalam dunia kaligrafi yang ada di Yogyakarta. Bisnisnya ini juga sudah terkenal, yaitu Al Jamahir. Ya, Ya, betul. oke. Mungkin kita langsung tanyakan saja kepada Ustadz Toha, bagaimana sih Mas Toha ini bisa sampai di detik ini dalam dunia kaligrafi gitu, kisah inspirasi dari Mas Toha sendiri. Ya, pegang. Mas. Ya, kisah inspirasinya adalah karena dulu kan kita kan kuliah biaya sendiri, kemudian kita nggak tahu mau bagaimana cara mendapatkan rezeki, dan akhirnya kebetulan waktu itu kita belajar kaligrafi, dan ternyata di kaligrafi itu ada nilai ekonomisnya, kayak gitu kan. Kemudian yaudah kita proses belajar, dan kemudian kita mencoba mengembangkan itu dengan cara kita mengikuti senior-senior yang ada dalam pengembangan kaligrafi, dekorasi masjid, dan lain-lain sebagainya. Di situ kita mendapatkan wawasan, mendapatkan ilmu, dan kemudian di situ kita bisa untuk mencoba berdikari, berdiri sendiri di kaki sendiri gitu kan. Kemudian setelah itu kita coba memberanikan diri untuk membuka jasa sendiri dengan resiko macam-macam, ya kan. Mau nggak mau, suka tidak suka, kalau kita sudah mengenalkan diri kita sebagai kaligrafer di publik, kita harus bisa menunjukkan kualitas dan skill kita. Di situ ada tuntutan, berarti kita belajar kaligrafi itu harus lebih serius. Nah, karena apa? Karena orang sudah mengenal kita sebagai kaligrafer, mau nggak mau kita harus memberikan contoh yang terbaik. Ketika kita sudah dituntut seperti itu, lambat laun akhirnya kita pun menjadi orang yang terus mengasah kemampuan. Kemudian dari handmade kita beralih ke dunia digital, kita kembangkan dengan teknologi. Dari yang lukis kemudian kita beralih ke printing kemudian kita alihkan ke cutting. Jadi untuk pengembangan kaligrafi sendiri pun itu sangat banyak sekali, dan di situ kita ternyata wow, peluang bisnis kaligrafi itu nggak cuma melulu kita nulisnya di kertas, tapi di berbagai media pun ternyata bisa kita praktekkan seperti itu. Oke. Jadi ketika dulu itu Mas Toha sebagai mahasiswa, karena ada peluang bisnis dalam bidang ekonomi, jadi Mas Toha di situ menekuni kaligrafi gitu, Mas ya. Ya, betul. Ya, karena dalam dunia kaligrafi juga banyak nilai-nilai bisnisnya gitu. Ya. Nah, dengan bisnis itu juga kita dapat kayak menghasilkan uang, bisa membayar perkuliahan kita sendiri, Ya, seperti itu. Nah, tadi kan dari Mas Toha sendiri sekarang menekuni bidang digital. Nah, kenapa sih Mas kaligrafi digital ini sangat penting gitu pada zaman sekarang? Penting di zaman sekarang karena kita melihat perkembangan teknologi, yang mana kita secara bisnis memasarkan produk itu bisa dengan lebih luas lagi. Dari mungkin kalau kita tidak mengenal teknologi, kita hanya mengenal atau market kita hanya sekitar lingkungan kita. Ketika sudah ada teknologi, media sosial itu jangkauannya bisa lebih luas lagi, bukan hanya wilayah kita sendiri, tapi bahkan sampai luar kota, luar daerah, luar pulau, itu mereka bisa menjangkau karya kita. Dan di situ yang dibutuhkan adalah kaligrafi teknologi, ya, digital. Nah, digital ini kita bikin satu produk bisa diaplikasikan atau diproduksi berkali-kali. Nah, ini keunggulannya. Kenapa? Karena permintaan yang sangat banyak, permintaan tambah meluas. Mau nggak mau,
kita harus bisa memanfaatkan momen ini, kita dari handmade menuju ke digital gitu kan. Kemudian interior rumah semua sudah memakai teknologi. Jadi bukan kita menyepelekan karya handmade atau karya alami tangan, tetapi setiap sisi bangunan itu membutuhkan ketelitian, kedetailan. Kalau kita tidak menggunakan mesin dan teknologi, itu tidak akan bisa kita capai. Seperti itu. Jadi dengan adanya perkembangan zaman dan teknologi juga dapat membawakan peluang bisnis yang begitu besar dalam dunia kaligrafi. Seperti itu, Pak Ustaz. Ya, betul. Ya, jadi kaligrafi digital ini juga sangat penting ya di zaman-zaman sekarang, apalagi sangat mudah juga mengaksesnya juga, Pak, mengaplikasikannya di dalam aplikasi. Nah, mungkin untuk pesan terakhir itu dari Mas Toha sendiri buat teman-teman para kaligrafer muda, sedikit pesan untuk para kaligrafer di Yogyakarta. Ya, untuk pesan saya untuk teman-teman semua, kita bukan hanya mampu di manual atau handmade, tapi kita kembangkanlah ke dunia digital. Karena ketika kita sudah merambah ke teknologi, kita merambah ke dunia digital, disitulah peluang itu akan semakin besar. Dan ketika peluang semakin besar, kita yang beragama Islam sebagai muslim, dakwah kita pun bisa semakin meluas. Jadi tidak melulu kita dakwah itu dengan cara berceramah, tapi kita juga bisa berdakwah dengan memperkenalkan karya-karya kaligrafi yang lebih elegan, lebih wow, lebih bisa diterima lagi di masyarakat. Itu aja. Oke, mungkin intisarinya dari pesan dari Mas Toha sendiri yaitu jadikanlah kaligrafi ini juga sebagai media dakwah juga ya, Pak, sebagai media dakwah kepada halayak ramai. Karena kaligrafi juga mengandung unsur estetika keindahan. Nah, dengan unsur estetika tersebut kita dapat mengindahkan ajaran Islam kita kepada halayak ramai. Oke, seperti itu. Mungkin cukup sekian ya pembicaraan kita sekarang ini bersama Ustadz Toha Putra Al-Jamahir, kaligrafer muda Yogyakarta. Kita akhiri. Terima kasih kepada Pak Toha, Mas Toha, telah menyempatkan waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mungkin cukup sekian dan terima kasih, dan jangan lupa tonton di channel berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.